Hai, Assalamualaikum, balik lagi sama aku nih. Ya, ini videonya nggak seperti biasanya aku nge-review produk. Ini sebenarnya agak silau sudah karena sudah agak siang. Sudah bukan agak siang, sudah siang, sudah jam setengah satu di sini. Nah, kali ini aku mau buat video How I Hate My Puberty. Ini sudah lama banget aku buat, pengen buat ini tapi baru kesampaian sekarang. Karena aku harus ngumpulin mental dulu kalau mau buat kayak mau nyampaikannya itu harus sesuai gitu loh. Masa remaja aku sebenarnya sama aja, karena aku memang orangnya suka panas-panasan dari aku kecil. Ya, jadi tahu sendiri kalau di Indonesia kan standar itu harus punya kulit yang putih, ya. Jadi aku tahu sendiri kalau kita kulit hitam itu kayak di dibanding-bandingin, pokoknya dikata-katain, dibully, itu sudah makanan aku hari-hari. Dan aku sebenarnya mulai rutin untuk skincarean itu dari 2019. Itu rutin banget. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya dari aku sekolah sudah skincarean tapi nggak rutin, terus itu nggak, pokoknya nggak konsisten. Jadi sebenarnya aku mulai rutin itu dari 2019 dan mulai mempelajari apa itu toner, apa itu micellar water. Dulu tuh aku nggak ngerti, bahkan pernah ada masanya aku tuh pakai day cream, itu aku pakai untuk malam. Itu karena benar-benar aku nggak ngerti, padahal di situ kan ada tulisannya untuk siang sama malam, tapi ya karena aku nggak memperhatikan ya sudah, jadi pakai sembarang. Sebenarnya aku mulai kayak pengen benar-benar ngerawat diri itu karena emang ada kejadian yang memang nggak mengenakan buat aku. Akhirnya itu jadi motivasi. Maaf suara kucing, aku nggak tahu kenapa kucing ini dia suka banget ribut terus ngomel-ngomel. Jujur aja ya, kalau misalnya kita masih kayak belia gitu, dibully atau dibandingin tuh kayak rasa apa ya, ada sakit hatinya tapi nggak terlalu sampai kepikiran. Cuman semakin dewasa kok kalau dibully tuh kayak, ini orang apaan sih. Jadi dalam hati aku tuh harus ada perubahan gitu kan. Dan untuk mulai itu jangan langsung pakai produk mahal, kita coba-coba pakai produk murah dulu. Kadang kan kita ngikut yang viral, terus itu yang banyak dipakai orang, belum tentu itu cocok buat kita karena kan kulit kita masing-masing beda. Jadi sebenarnya benar aku merubah diri itu karena emang itu ada sesuatu yang buat aku termotivasi. Jadi aku pernah ada di tahap aku skincarean tuh sambil nangis beneran. Jadi kalau misalnya aku males, itu aku ingat lagi nih aku ini pernah diginiin. Jadi itu jadi semangat aku, nggak boleh males, jadi harus tetap semangat. Aku kan pengen juga punya kulit cerah kayak orang. Ini satu lagi, disclaimer dulu, mungkin banyak sih yang kayak bilang kok kulit kamu belang. Ya emang karena aku kalau tangan sama kaki memang aku agak kurang, karena yang pertama aku investasikan dulu yang aku sangat menggebu-gebu itu di wajah aku. Jadi sebenarnya tuh nggak bisa ditiru, dan sekarang mulai belakangan ini aku mulai kayak pengen gitu, jangan hanya wajah, badan juga. Jadi aku mulai bertahap. Biasanya itu saking aku nggak terlalu peduli sama body care ya, misalnya nih habis body lotion aku ya udah gitu, pusing sih pusing tapi nggak sepusing kalau skincare aku yang habis. Kalau sudah skincare untuk wajah habis, ya Allah, rasanya kayak pakai apa, teriak kayak pengen apa gitu. Pernah tahu sendiri lah, aku tuh nggak mau digitukan lagi, nggak mau dibanding-banding lagi gitu. Sebenarnya untuk skincare yang pertama kali dulu facial wash itu aku kenal itu Pond's. Produk Pond's itu emang bagus-bagus banget. Aku sudah pernah pakai yang warna pink, yang warna hijau, yang warna hitam, tapi aku lebih sering dulu pakai yang warna hitam kayak atau warna pink, aku lupa. Terus karena dulu pengen bersih juga kayak orang-orang, masih sekolah SMP pernah dianjurin gitu sama temen, disaranin gitu kan, bilangnya coba pakai ini. Ternyata sekarang aku tahu kalau produk itu mengandung merkuri.
Pantas saja dulu wajahku tuh merah kayak udang rebus. Cuman kalau dulu kan masih orang yang aku juga awam ya soal skincare, jadi kalau misalnya dibilang yang ngupas-ngupas itu kan biasanya kalau merkuri ngupas ya, itu dibilang ada alkoholnya. Dan sekarang aku ngerti kalau alkohol itu sebenarnya nggak apa-apa. Maksud mereka mungkin alkohol itu ya merkuri, mereka tuh jadi ngasih tahu aku jangan pakai ini nih, banyak alkoholnya gitu. Makanya kalau sekarang aku ingat-ingat lucu sih, alkohol itu nggak apa-apa, yang penting kulit kamu nggak sensitif banget. Kalau aku sih jujur, kalau alkohol nggak ada masalah ya kalau mau pakai alkohol. Dan fragrance juga nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu strong kayak masih bagian list akhir. Tapi sebenarnya air mawar lumayan wangi, tapi wajah aku nggak kenapa-napa. Kayak aku sering juga bahas kan di video aku tuh nggak cocok sama vitamin C. Cuman kalau sabun Kojisan sama micellar water yang clean face vitamin C itu aku cocok, nggak kenapa-napa, nggak nimbulin jerawat. Itu makanya aku heran sebenarnya aku cocok atau enggak, atau mungkin dia persentasenya kayak lebih sedikit itu kan. Menurut aku hasil aku rutin itu kayak membuahkan hasil. Jadi kadang orang itu nanya gitu, kamu pakai apa? Biasanya kita tuh ngasih tahu apa yang kita pakai, dia nggak percaya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang masih sering dibully, sering dibandingin sama orang, sebenarnya sampai sekarang masih sih kadang sering dibandingin, cuman nggak separah dulu. Kadang-kadang kan misalnya kita ini perempuan itu ada masanya kita balik terus menstruasi, kan katanya kalau menstruasi itu dia bilang cahaya bakal keluar. Jadi bagaimana mau keluar kalau udah dirawat? Baru namanya ini tempat aku tinggal di Kalimantan sangat-sangat panas ya. Jadi dulu pulang sekolah aja, aku sudah mau lulus SMP baru ada mobil jemputan. Biasanya itu aku jalan kaki pulangnya, kalau nggak salah dulu jam berapa ya, jam 1 Pak, aku agak lupa. Itu jalan kaki aku bareng temen-temen, terus itu nggak tahu namanya sunblock, nggak tahu namanya sunscreen. Jadinya sudah itu bedak baby itu dulu kami bawa pakai kresek, terus bawa cermin kecil itu dipakai tepok-tepok muka ya. Tapi nanti kalau misalnya sudah keringetan luntur ya udah gosong lagi ya. Jadi buat kalian yang semangat aja, jadikan hinaan orang itu jadi motivasi. Aku dulu memang nangis terus kalau apa-apain orang. Aku nggak ada tindakan untuk ngerubah diri aku. Sebenarnya bukan aku malu sama diri aku yang dulu, enggak, karena emang itu jadi pelajaran. Jadi kayak ya aku pernah ngalamin hal itu gitu kan, jadi kenang-kenangan aja. Oh ya, untuk foto aku sebelum aku bisa ngerawat diri, nanti aku bakal tunjukin sama kalian. Sebenarnya kemarin aku nggak ada sih di akun medsos aku kemarin, nggak ada. Jadi aku masuk ke akun teman aku, akun lamanya, situ aku ngambil. Sebenarnya kalau dulu kan ada yang namanya kartu memori kan, kalau kita punya HP. Nah itu kartu memoriku tuh hilang, ada kan yang kecil yang warna hitam. Di situ banyak banget foto kenangan aku. Kalau misalnya ketemu sih aku bisa aja nunjukin di sini, tapi enggak, ini cuman ada nanti aku tampilin 2 atau 3 foto. Satu foto SD tapi itu hitam putih, itu foto ijazah. Jadi kalau misalnya aku crop begini, itu aku nggak mau kasih lihat rambut aku, jadi biar tahu warna kulit aja. Menurut aku semua warna kulit itu cantik sih, yang penting bersih. Jadi bukan semata-mata karena putih, enggak. Kalau banyak kok aku lihat orang yang sawo matang cantik karena bersih gitu. Tapi aku dulu sawo matang butek banget, kayak nggak enak banget dilihat, kusam banget. Jadi buat kalian yang masih ada di posisi yang aku dulu, stop ya, nangis aja, stop.
harus mulai perubahan. Meskipun seperti aku, kita tuh kayak pertama-tamanya memang berat, nangis, tapi mulai skincarean. Awal-awalnya memang aku juga jujur males banget, males yang namanya skincarean begini gitu. Dan awalnya juga aku ngelakuin itu buat orang lain, buat nyenengin orang lain, tapi lama-lama sebenarnya kebiasaan skincare itu untuk skincarean tuh untuk diri kita sendiri. Dan sekarang aku mau fokus ke tangan aku, maksudnya fokus kayak di muka ke tangan juga. Cuman kalau misalnya dilihat dari videoku pertama kayaknya nggak terlalu belang kayak pertama ya. Dan sekarang aku sudah nemuin body scrub yang emang pas di kantong, terus itu bagus juga hasilnya. Yang kemarin body scrub kopi itu lumayan bagus, beneran bagus banget. Tapi tetap seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya, aku juga bakal explore lagi body scrub yang lain, karena pengen aja gitu nyoba-nyoba varian baru. Yang penting kan dia bisa ngangkat sel kulit mati. Ini kayak jadi investasi jangka panjang gitu untuk di badan juga. Dan untuk sabun, aku sudah klop banget sama Piarin Alpamara. Mana ini aku lagi kehabisan, jadi aku pakai body scrub aja untuk mandi. Ya, terus itu aku memang kurangnya tuh ngerawat badan sama rambut. Kayak ada video aku juga itu ngebahas masalah vitamin rambut. Aku bilang aku pengen repurchase, tapi sampai sekarang aku belum repurchase lagi, karena memang aku secuek itu sama rambut dan kaki tangan aku. Nah, sekarang kalau kaki tangan sih mulai ya, dia memang nggak bisa secepat itu nyusul wajah, tapi bertahap. Dan segitu aja video dari aku. Semoga video aku memotivasi kalian yang masih masa-masa bulian itu. Buktikan loh sama pembuli kalian kalau kalian tuh bisa berubah. Nggak perlu kita ngomong nggak perlu kita lawan mereka dengan omongan, karena kalau ngomong semua orang bisa, pakai bukti aja meskipun lama, yang penting kan ada hasilnya. Oke, segitu dulu video dari aku. Maaf ya kalau video aku kurang berkenan atau gimana, tapi ya semoga buat remaja ya, adik-adik lah bisa dibilang, bisa termotivasi sama video aku. Ya segitu dulu, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.